semangat. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua. Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin yang berbahagia, penampilan selanjutnya kami persilahkan dengan hormat golongan putri perwakilan kafilah dengan nomor peserta SK 019 dengan judul Pengajaran Al-Quran di Era Digital. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bersiap-siap selanjutnya nomor peserta SK 021 menempati tempat transit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dewan Hakim yang mulia, teman-teman ahli Quran, semoga Nabi kita memberikan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami banggakan. Perkembangan teknologi yang cepat dan dahsyat ini akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan manusia. Era digital memang telah memberikan kemudahan bagi siapa saja. Teknologi informasi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas dari dunia nyata hingga ke dunia maya. Kecanggihan teknologi telah mengantarkan kita memasuki era digitalisasi. Hanya perlu menggerakkan ujung jari untuk mendapatkan berbagai informasi. Tinggal like, subscribe, follow, and share.
Namun sayang hadirin, di era digital turut melahirkan gagasan keagamaan tertentu yang membentuk sebuah pemikiran yang tertanam dalam pemahaman masyarakat. Pengalaman keagamaan yang bersifat personal, fatwa-fatwa yang tak berdasar, serta pengetahuan yang tidak jelas sanadnya diciptakan sedemikian rupa untuk menggiring opini masyarakat. Media menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi muda. Bahkan media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang dapat merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi. Jika hal ini kita biarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada musabaqah syarhil Quran ini kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pengajaran Al-Quran di Era Digital. Dengan landasan Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat
petunjuk. Hadirin rahimakumullah, Buya Hamka menjelaskan kata ud'u adalah serulah yang berasal dari fi'il amr atau perintah untuk menyeru ke jalan Allah. Dalam bahasa Arab, fi'il amr adalah tuntutan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi, menyeru atau dakwah adalah sebuah tuntutan. Menurut Al-Alusi, kata ud'u di sini tidak disebutkan sebagai maf'ul bih karena untuk menunjukkan keumuman, sehingga seruan dakwah adalah untuk umat seluruhnya tanpa terkecuali. Kemudian kata hikmah dalam Al-Quran telah disebutkan sebanyak 20 kali, baik dalam bentuk nakirah maupun ma'rifat. Bentuk masdarnya adalah hukman yang diartikan secara makna aslinya adalah mencegah. Dakwah bil hikmah adalah menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yaitu dengan melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri tanpa merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Dengan kata lain, dakwah bil hikmah adalah sebuah metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif. Sedangkan mau'izatul hasanah adalah petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang baik. Dapat diterima, berkenan di hati, menyentuh perasaan, lurus pikiran, menghindari sikap kasar dan tidak mencari atau menyebut kesalahan, menyampaikan pesan dengan cara yang santun dan dialog, Serta memanusiakan manusia sesuai dengan fitrahnya yang suci agar mau berbuat baik. Dengan demikian, dakwah bil hikmah wal ma'idatil hasanah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital Dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, menggugah namun tetap berfaedah. Konten dakwah juga harus dibuat dengan unik, asyik dan menarik sehingga anak-anak yang kecanduan main game beralih mendengarkan tilawah. Mak-mak yang biasa mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak muda yang biasa asyik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Enggak mau ketinggalan. Bapak-bapak yang biasa asyik menonton bola di rumah beralih mendengarkan ceramah. Hadirin, ada peluang besar dalam menyebarkan dakwah secara lebih efektif melalui media sosial dan platform online seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan yang terbaru adalah TikTok. Awal masuk di Indonesia pada akhir tahun 2019 dan saat ini pengguna TikTok mencapai angka 1,56 miliar penduduk dunia, termasuk Indonesia di dalamnya dengan angka 126,83 juta pengguna. Hadirin, siapa yang tidak kenal dengan Husein Basyaiban, Hudzaifah, Ustazah Halimah Alaidrus, Ustazah Oki Setiana Dewi, Ustadz Hanan Attaqi, Ustadz Adi Hidayah, Ustadz Agam, Ustadz Syam, Habib Ali Assegaf, serta Habib Ja'far dengan ciri khasnya. Ente tersesat, yuk login. Hadirin yang berbahagia, salah satu tantangan utama dalam dakwah di era digital adalah keberagaman informasi yang tersebar luas di internet. Informasi yang tidak terverifikasi dengan benar akan menyesatkan pemahaman agama dan akan memecah belah umat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditha bikulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dinyatakan berbohong
jika ia menceritakan semua yang ia dengar. في هذا الخبر زجر للمرء أن يحدث بكل ما سمع حتى يعلم على اليقين صحته. Dalam hadis tersebut terdapat larangan bagi seseorang untuk menyampaikan apa yang ia dengar sampai ia mengetahui dengan yakin tentang kevalitannya. Demikian menurut Ibnu Hibban rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah halaman 33. Hadirin, sebagai umat Islam, kita harus menjadi pembaca yang kritis dan bijak. Sebelum menyebarkan informasi, kita harus memastikan kebenaran dan kesahihan dari sumbernya. Maka, semangat untuk selalu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang ma'ruf dapat diwujudkan dalam bersosial media. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita gelar khair ummah sebagai umat terbaik, sebagaimana dalam firman-Nya Al-Quran surah Ali Imran ayat 110 sebagai berikut. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Menurut beberapa ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi At-Tabari dan Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan khair ummah adalah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya adalah karena agama yang Allah pilihkan untuk kita dan dakwah kita. Nahnu afdalu minkum wa dinuna khairum mimma tad'unana ilaih. Ayat tersebut menjadi monster bagi kita Untuk siap tampil menjadi agent of change yang menyuarakan kebenaran, mengisi ruang kosong dengan kebaikan. Jangan
sekaranglah saatnya untuk mengisi media sosial dengan konten-konten dakwah yang menggugah dan berfaedah. Hadirin, dari uraian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa transformasi dakwah dari era tradisional ke era digital, dari konten dakwah yang monoton menjadi asyik ditonton, dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi, dari debut yang menegangkan menjadi debut yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.